Yang pertama kan dari awal sudah diungkapkan oleh moderator bahwasanya kalau ada singkatan Atau atau istilah. terminologi dijelaskan dulu. Ini kan dia menanya gini, bagaimana mengatasi apa? Bagaimana mengatasi green inflation? Iya. Nah ini kan macam pertanyaan apa? Pertanyaan Cerdas dosen cermat. bukan. Bukan. Lagi Dosen. ujian apa? Lagi ujian apa? Kan Iya, lucu. iya, iya. Padahal Mengisi, ini Bang. kan forum. Forumnya adalah untuk katakanlah bagaimana ini kan mengedukasi. Iya. Gibran sendiri juga memahami. Kenapa? Ketika dikembalikan dia mau ngasih contoh, contohnya dia bilang rompi kuning. Itu kan bukan contoh. Contohnya kan sebenarnya kan rompi kuning itu kan ekses. Pada sisi lain, yang katakanlah yang ini yang kulihat ada kebiasaan apa namanya? Ada kebiasaan atau sikap yang mengapain ini kalau dari si Gibrannya ada sikap kebiasaan untuk mengangkangi apa aturan atau apa. Misalkan gitu kalau dari awal dulu gini dia kan nggak boleh kan mengapa kan dia itu tadi yang Suka melanggar jujur aku nggak peraturan, suka yang ketika dia membuat apa gimmick seperti itu Itu aduh. mencari apa itu apa namanya itu kan namanya sebenarnya melecehkan. Bahasa kasarnya ada sok patennya ini orang. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Ini ekspresi kita Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah-istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi pangan misalnya atau apa produksi apapun diproduksi kemudian dimanfaatkan di recycle bukan dibuat jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Cuman kan udah peraturan jangan gitu. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau.
Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu, Bapak? Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Oke, aduh, seru ini. Mulai kontennya, menegang ini, Bang, menegang. kontennya mulai panas. Terus suasana pun mulai seperti ada gimmick-gimmick. Padahal ini sesuatu yang penting ya kan, yang seharusnya sakral juga ini sebenarnya ini ya. Harusnya jadi pendidikan politik ya, setelah selesai acara debat dapat ilmu, Kita dapat dapat tambahan. Kayak orang nonton podcast kita gitu, ya Iya, kan. Nah, dapat wacana baru. bukan saling menyerang gitu ya betul, kan. ya. Jadi ini Bang dia Green cerita inflation. tentang green inflation, inflasi. Kalau diarafiahkan inflasi hijau. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi catatan sama aku ya. Yang pertama kan dari awal sudah diungkapkan oleh moderator bahwasanya kalau ada singkatan atau terminologi dijelaskan dulu. Betul. Ini kan dia menanya gini, bagaimana mengatasi green inflation? Iya. Nah, ini kan macam pertanyaan apa? Pertanyaan Cerdas dosen cermat. bukan. Pertanyaan Lagi dosen. ujian apa? Lagi ujian apa? Kan lucu. Iya. Padahal Mengisi, ini Bang. kan forumnya adalah untuk katakanlah bagaimana ini kan mengedukasi. Iya. Gibran sendiri juga memahami kenapa ketika dikembalikan dia mau ngasih contohnya dia bilang rompi kuning itu kan bukan contoh. Contohnya kan sebenarnya kan rompi kuning itu kan ekses. Itu demonya masyarakat, karena pemerintah Perancis mengeluarkan kebijakan yang pakai bahan bakar fosil itu pajaknya dinaikkan kan tuh, itu sebelum Covid itu dulu itu 2019 2000 berapa? Siapa Perdana Menteri? Macron. Nah itu kan dia itu demonya, aksinya kan gara-gara dinaikkan pajak, dinaikkan harga jadinya harga harga bahan bakar, padahal waktu itu kan situasi sudah mulai krisis semua negara-negara. Itulah kan. Nah, makanya dia pun juga jangan-jangan ini kan cuma pertanyaan diajari oleh dari belakang pada saat latihan doang. Jadi nggak itu yang mendalami ya. artinya dia sendiri secara sepenuhnya nggak mendalami dan nggak memahami ininya apa sebenarnya kan itu ya. Nah tapi terlepas dari itu semua harusnya kan itu tadi seperti Baby bilang ini mencerahkan orang yang menonton, ada penjelasan. Jadi misalnya gini lah, kan ibaratnya kayak orang memberi berita kan gini, dijelaskan kepada semua dan kepada semua sehingga mencari ini kan perdebatan itu kan sebetulnya mencari jalan keluar dari berbagai macam perbedaan. Betul. Berdebat, masukkan tanggapan. Ada masukan kalau memang sepakat ya sepakat. Kemudian apa ini jalan keluarnya begini. Itu yang memberi masukan sebetulnya. Tapi kemudian juga ini karena ini bagian kontestasi. Mungkin akhirnya dia merasa untuk harus menang-menangan. Iya. Ada kesan juga memang macam kayak mau balas dendam seolah-olah gitu kan. Karena dia sendiri juga kan si Gibran sebetulnya kan pada saat dengan Mahfud yang pertama dia nggak bisa memahami tentang ICOR itu kan ketika bicara ekonomi. Terus kemudian
bicara tentang waktu itu tentang pajak, ukurannya dia berapa persen dari yang mana kata Profesor Mahfud. Waktu itu kan Profesor Mahfud untuk hal ekonomi dia bisa pahami semua lebih mendalam ya, karena memang dia biasa juga ikut-ikut dalam pembahasan hal tersebut di kabinet dan ataupun ketika dengar pendapat dengan dengar pendapat dengan apa namanya dengan DPR kan gitu kira-kira. Iya. Nah, pada sisi lain yang katakanlah yang ini yang kulihat ada kebiasaan apa namanya? Ada kebiasaan atau sikap yang mengapain ini kalau dari si Gibrannya ada sikap kebiasaan untuk mengangkangi apa aturan atau apa. Misalkan gitu kalau dari awal dulu gini dia kan nggak boleh kan mengapa kan? Dia itu tadi yang Suka melanggar jujur aku nggak peraturan, suka yang ketika dia membuat apa gimmick seperti itu. Itu aduh, Mencari apa itu apa namanya? Itu kan namanya sebenarnya melecehkan. Makanya dibalas oleh malu Profesor Mahfud ketika dia jawab tentang Robin itu juga receh katanya kan. Agak terpancing memang Iya. Profesor Mahfud. Itu Ada kita akui. sedikit emosi cara menjawabnya. Ya, Ada emosi kalau aku di situ, Bang, ya kan? kalau aku di situ mungkin kumbat si Gibrannya gitu kan maksudnya diumbat itu ya kita balikkan aja Iya, langsung dihajar habis. benar. Cuma Profesor Mahfud kan dia menahan. menahan Karena dia gitu kenapa? Karena begini loh sama. maksudnya. Ini forum. Ini kasih contoh ya, pernah nggak teman-teman ke pengadilan? Iya. Iya. Ada etika dan norma yang nggak boleh. Iya. Aku aja mengambil foto pernah aku dikeluarkan sama hakim karena aku nggak permisi mengambil foto karena waktu itu ada teman yang lagi di sidang. Aku mengambil foto tanpa permisi. Aku disuruh keluar sama hakim. Maksudnya gini loh. Ada dalam tata aturan kita bilang lah protokoler di apa? Karena di pengadilan atau di pemerintah kan ada protokolernya semua. Ini kan mencakup nilai-nilai dan adab ketika di masyarakat luas, apalagi ini dilihat di televisi. Apa dampaknya ini bagi setiap orang nantinya. Nah, dalam pergaulan internasional juga ada adab-adabnya. Iya, betul. Misalkan nanti apa dia mau begitu di luar negeri atau apa? Coba bayangkan apa dampaknya bagi Indonesia itu kalau ada semacam. Jadi Iya, itu tapi dari- sudahlah. dari sisi Artinya memang dia begitulah. Yang aku lihat di sini kan apa namanya? Jadi sepertinya seperti retak jiwa. Satu sisi, coba tadi lihat di awal kan semua salam-salaman dan dia apa namanya seolah santun atau apa, tapi kemudian dari body language dan apa? Menyepelekan, meremehkan. Coba lihat dari Bang. apa? Ada body language-nya meremehkan. Jadi ini sebetulnya orangnya apa namanya? Dalam psikologi apa istilahnya itu? Pasif Palsu. agresif, bukan pasif agresif. ya. Pasif agresif jadi kan Selain ini dari- karena banyak orang iya. tertekan batin gitu, jadi makanya ketika apa dia apa namanya dia seperti didominasi ini kan tipikal ada keretakan jiwa di situlah kalau aku melihat secara Selain itu juga psikologis udah ada peraturannya. dan selalu dia dilanggar kan terus-terusan melanggar apa dulu di awal dalam debat yang pertama dulu dia jalan ke depan makanya akhirnya Padahal sudah kan dibaca. tidak boleh keluar dari podiumnya. Nah, maksudnya Sudah di sini dibilang protokol. Padahal seharusnya- ada kecenderungan karena keseringan melanggar aturan ada namanya seperti seolah-olah gitu loh. Artinya semua Jadi diterabas. kadang-kadang dilakukannya tanpa sadar karena sudah jadi kebiasaan untuk selalu Sebetulnya pengen udah. melanggar. Nggak tahu lah bukan. Maksudnya kan artinya apa? Ada kecenderungan. Jadi itu terbangun. Loh gini loh, karakter kita itu gini loh. Karakter kita itu dibentuk oleh kebiasaan. Iya, betul. Bang. Betul. Berangkat Iya, dari iya. keluarga dulu, Bang. Kebiasaan-kebiasaan kita, Dalam keluarga. perilaku lama-lama itu menjadi karakter. Iya. Ini yang membahayakan. Biasanya kalau bicara dari bagaimana proses pembentukan karakter Atau pribadi karena seseorang. dibilang orang nanti karena dia pembawaannya santai. Anak ini apa pemimpin zaman now. Cool, santai gitu mungkin. Tapi kan cool dengan santai itu tidak mesti melecehkan atau meremehkan gitu. Cool santai itu bukan harus melanggar Yang- peraturan. Santai pun Jujur, kita bisa ini disiplin. bicara kok. jujur. Bahasa kasarnya ada sok patennya ini orang. Maksudnya dia mau menunjukkan dia hebat itu. Padahal Iya, seharusnya aku kan- suka ngomong, Jawaban kita itu nggak mesti benar. hebat. Kita itu nggak harus tampil hebat. Jadi inilah dia kan kerusakannya orang Indonesia harus tampil wah, harus tampil hebat. Iya ya. Jadi ini nggak tahu. Jadi dia karena ini sebetulnya orang yang bebannya berat. Iya pas Dia sebagai wakil presiden di Tiga-tiga begini- bebannya berat di atas ini, bukan, Bang, kemarin. yang paling berat bebannya ini si Gibran. Karena Dalam dia batinnya, harus- karena dianggap dia harus hebat, dia Iya. anak muda yang jadi memaksakan diri dia untuk apa namanya
tampil hebat. Atau nggak tahu bagaimana timnya, tapi ya udahlah. Ini kan bagian cara untuk, ini kan bukan soal menang-menangan aja. Dia kan mencari menang-menangan aja nih. Dibilang lah jawaban Pak Nggak, Prof. harusnya kan dia Mahfud menjelaskan. nggak pas, tapi Dia juga Iya, sok tidak mau pas. menjelaskan, padahal sederhana. Green apa nih? Saya jelaskan dengan sederhana, rompi kuning. iya. Ini apa sederhana? Nggak nyambung, Sebenarnya kan ya. dijelaskan green inflation, contoh kasusnya seperti yang kuning. Ini terjadi akibat ketika pemerintah Perancis menaikkan pajak karena untuk memproduksi. Kan ini poin intinya kan sebenarnya di situ. Iya. Memproduksi energi terbarukan di sana butuh dalam investasi yang tinggi, investasi yang besar. Nah, tapi kan itu kan akibatnya, dan juga untuk mengurangi emisi juga dan semuanya, makanya pajak dinaikkan. Jadi kan ini kan semacam apa, karbon juga sebetulnya. Iya. Ada kompensasi terhadap itu, tapi itu yang menimbulkan kerusuhan. Tapi kerusuhannya kan itu karena memang rompi kuning itu kan dilakukan pada saat liburan akhir tahun, liburan apa nanti? Musim dingin, Bang. Musim dingin waktu itu, musim Natalan, mau menjelang Natalan, menjelang Natalan, di mana orang banyak pergi, makanya itu demo Dan dihadang semua. kebutuhan energi besar, Dan- panas dan segala macam Iya. kan Bang di sana. Iya, dan- Makanya jadi picu. Terus herannya lagi ngapain contohnya kok rompi kuning gitu Bang? Kalau memang harus Nah, itu kan menjelaskan karena kan inflasi ya memang itu hijau makanya ini, gitu. padahal itu kan rompi kuningnya itu kan demo rompi kuning itu kan cuma demo yang karena mereka memakai rompi kuning itunya orang apanya itu kan Iya. rompi kuning itu kan biasa cara orang untuk ketika apa ada emergency ada apa di daerah Makanya Eropa bisa- sana kan dia pakai rompi bisa kuning banyak kuningnya di apa itu Indonesia kuning ini. highlight itu kan gitunya. Penjelasannya Banyak. yang bisa mudah dimengerti. Ya, emang yang mudah mengedukasi lah memang ya. Jadi kan gitu. Dan kondisi Indonesia sama di sana kan juga beda kan. Kita juga banyak sumber-sumber energi Dia terbarukan sendiri. kan. Ya itu tadi kan udah diomongkan. Potensinya kan ada benar ya. Potensinya secara rata 3 juta itu benar. Betul. Dan kemudian banyak. Dan dia juga udah ngomong, ini dengan misalnya kalau di Indonesia mau pakai diesel, nantinya kalau memang bisa dari sawit jadi B berapa tadi kan, Iya, sekarang kan biodiesel B40 itu, Bang. biodieselnya atau iya. apa. Kan itunya semacam itu. Bahkan Itulah di, apanya. bahkan di satu sisi ada juga loh, misalnya kan green inflation itu kan nggak hanya ketika terjadi transisi bahan bakar kan, ketika Sebetulnya. terjadi perubahan bercocok tanam misalnya dari pertanian organik, Artinya itu kan, makanya tadi- menjadi dari pertanian kimia ke Sudah. organik, itu kan juga bisa Semua hal macam begitu memang. Sebetulnya green inflation itu banyak cuma kan Banyak- contoh. banyak aspeknya, Artinya bisa banyak jadi contoh-contohnya. bisa Di jadi Indonesia. gitu. Makanya kan Profesor Mahfud menjelaskan dia ambil dari green ekonominya aja, karena dia mengambil analogi gitu kan. iya. Karena Ya kan? itu kan Mengambil sifat yang analogi. singkat, Iya. ya nggak Ambil mungkin analogi bisa spesifik menggambarkan salah. apa kan itu ya. Dan Ya, artinya untuk semua lapisan masyarakat, makanya contoh Prof Mahfud pun masalah kayak pemulung gitu ya kan Bang? ya, makanya sambil bercanda. Barang-barang, Dia kan sambil bercanda. Kadang-kadang kan bercandanya kan gitu loh. Bercanda itu kan yang apalah. Artinya kan dengan kalimat, dengan pemikiran, ya, misalnya model Cak Lontong kan dia memainkan kata, itu kan menunjukkan betul. sebuah kecerdasan. Jadi poinnya untuk seorang presiden atau wakil presiden itu kan nggak mesti sampai hal yang teknis. Makanya lebih Iya, yang penting sikap kebijakan, sikap politik kan. sikapnya dan paradigmanya. Paradigma itu Ya, tadi, itu Bang. aja. Nah. Itu aja paradigma dan sikap Bagaimana Kalau hal lain-lainnya melaksanakan udahlah. itu kan Udah, misalnya ngobrol sama si Erna lah. Kalau Erna suka itu, nah bikin gimana tentang itu? Iya. Perintahkan lah. Misalnya si Erna diangkat jadi apa namanya? Yang penting, staf koridornya ahli ini. bidang ini kan Iya, itu ya. heeh. Yang penting bagaimana ini apa? Iya. Bagaimana masyarakat supaya itu? Bagaimana caranya? Kan dia tinggal nanya. Ini kan pembuat kebijakan, melanggar bukan koridornya. bukan orang yang harus apa? Loh itu loh, ini untuk presiden, bukan Iya, yang bukan pasti- untuk apa? Jadi artinya kan paradigmanya dulu. Yang tadi yang nampak di situ adalah kelebihan Profesor Masud, dia udah jelas paradigmanya. Ini letak soal mendasarnya adalah di penegakan hukum. Iya. Penegakan hukum dan aturan yang sudah ada diperbaiki. Makanya dia juga tadi mengatakan memang banyak aturan-aturan yang belum sesuai dibereskan, baru kemudian bagaimana penegakan hukumnya. Karena memang kalau aku pun dibuat sepakat, 1000 aturan pun kalau penegakan hukumnya di lapangan. dan Betul. yang Iya, bisa iya, melakukan iya, penegakan iya. hukum itu kan orang yang paling atas. Itu dia intinya. Iya. Jadi artinya kalau memang kita udah siap dan sepakat untuk itu, katakanlah kalau di Ganjar Mahfud green economic dan blue economy, dan itu dia Iya. tadi. Disitulah apanya, yang harus menuju ke depannya. Itulah yang kemudian bagaimana aturan perundangannya untuk mendukung ke situ Iya. dan penegakan hukumnya.
Nah dalam ini konsepnya gitu loh kan. Kalau padanan antara Ganjar dan Mahfud dengan katakanlah untuk pembangunan berkelanjutan semua green economy dan blue economy. Di sini Mahfud berperan sebagai orang yang menjaga aturan dan memimpin penegakan hukumnya karena udah seperti yang diomongkan waktu pernah di Mata Najwa udah jelas pembagian tugas kan diomongkan oleh Ganjar nanti untuk urusan aturan perundangan dan penegakan hukumnya Pak Mahfud yang diberi porsi katanya gitu. Yang Artinya dilakukan. ada pembagian itu. Gitu loh. Jadi kan Maksudnya, bukan seperti debat publik untuk satu hal yang lebih besar, itu kan kayak debat profesi. ini itu. kita mau mencari presiden dan wakil presiden. Kita Posisi bukan manajerial mencari ya kan? kita bukan mencari orang yang menang-menangan antara SD 1, SD 2, SD 3 kan itu loh maksudnya. Kebetulan waktu kecil dulu aku sering ikut apa gitu lah. Jelas Tidak Mas. cermat. Ya harus tanya segala Abang menang. Aku nggak pernah Insya loh. Allah apa. Pengetahuan umumku bagus loh. Amin. Cocok lah Bang Amin. jadi DPD kalau kayak gitu. Oke, Oke, lanjut kita lanjut ya.